Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran daring demi memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPS kelas tinggi. Nama saya Mariani dari Prodi PGSD dan dosen pengampu Bapak Safrudin SPD MSI dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini ibu akan melakukan pembelajaran daring. Dan walaupun kita melakukan pembelajaran daring, semoga anak-anak ibu semua bisa mengikutinya dan selalu hadir semuanya. Baiklah, dalam pelajaran daring hari ini kita akan membahas tentang kurikulum dalam pembelajaran IPS kelas tinggi. Nah, di sini ada pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curir, berupa kata kerja turan yang berarti lari. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 1 dinyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini anak-anak ibu semuanya, tanpa kurikulum kita tidak akan tahu dan tidak akan mengerti tujuan apa dan bagaimana tentang pelajaran yang akan kita lalui bersama. Untuk selanjutnya di sini ada tuntunan kurikulum K13 pada pembelajaran IPS. Nah, di sini ada menurut Supriyadi tahun 2013, materi pelatihan kurikulum merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan di samping kurikulum. Terdapat sejumlah faktor, diantaranya lama siswa bersekolah, siswa tinggal di sekolah, pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, buku pegangan atau buku babon, dan peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, menurut Mulyasa 2013, tema kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, inovatif, efektif melalui penguat sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, di sini kurikulum itu adalah bagaimana kita tahu siswa lama di sekolah, siswa melakukan kompetensi pembelajaran dan melaksanakan pendidikan, dan guru di sini adalah sebagai ujung tombak atau sebagai peranan penting terhadap suatu pembelajaran di sekolah dengan menghasilkan melalui produktif yang inovatif, efektif, dan keterampilan. Jadi siswa diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya diri sendiri untuk masa depan yang akan dicapainya. Dan untuk selanjutnya di sini ada fungsi kurikulum bagi siswa. Yang pertama di sini ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini adalah fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan setiap peserta didik agar memiliki sifat, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, peserta didik pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Tanpa bekal yang cukup, susah bagi peserta didik untuk melakukan penyesuaian diri. Padahal, jika ingin konsisten, maka dibutuhkan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Nah, di sini jadi peserta didik itu harus tahu bagaimana menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang dihadapinya. Dan untuk fungsi yang kedua ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Setiap peserta didik pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, peserta didik pun harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk
dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Sehingga dengan demikian peserta didik tidak asing di tempat di mana dia tinggal. Nah, di sini fungsi integrasi ini berarti peserta didik itu tidak mengasingkan dirinya atau tidak merasa dirinya asing ketika dia berada di tempat tinggal dengan mengalami perubahan-perubahan yang dia tempati tersebut. Nah, untuk fungsi yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Karena itu, seorang guru dibutuhkan kesabaran dan wawasan yang luas guna menampung setiap peserta didiknya. Tanpa bekal yang baik, sulit bagi seorang guru untuk memahami setiap karakter atau sifat yang melekat pada diri setiap peserta didik. Nah, di sini jadi guru itu harus tahu bagaimana sifat fisik maupun psikis peserta didik guna mengetahui bagaimana sih kita mengajarkan kepada peserta didik tersebut. Nah, di sini ada fungsi yang keempat adalah fungsi persiapan. Fungsi persiapan di sini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup dalam masyarakat. Seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikan, sebab banyak pula di antara masyarakat Indonesia yang hidupnya masih menengah ke bawah, sehingga demikian sangat sulit bagi mereka untuk bisa membiayai putra-putrinya guna mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi. Karenanya dengan kurikulum yang direncanakan dengan baik, maka akan menghasilkan pribadi yang baik yang siap menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Nah, di sini adalah fungsi kurikulum persiapan ini, peserta didik harus mampu perubahan apa yang akan terjadi ke depannya nanti, dan bagaimana seseorang bisa membiayai biaya hidupnya atau biaya pendidikannya bagi putra-putrinya. Nah, di sini dengan adanya kurikulum maka direncanakan dengan baik bagaimana menghasilkan pribadi yang baik untuk dapat mengatasi ekonomi masyarakat yang kurang terkhusus buat pendidikannya. Nah, di sini ada fungsi yang selanjutnya ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan di sini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya, sebab setiap peserta didik memiliki minat dan bakatnya yang masing-masing, sehingga dengan demikian peserta didik dapat mengasah potensi yang ia miliki dan bisa mengembangkan bakat yang menonjol bagi mereka. Fungsi pemilihan ini juga sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual peserta didik berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel. Nah, fungsi pemilihan di sini adalah fungsi pemilihan bagaimana peserta didik ini memiliki minat dan bakatnya untuk mengasah potensi-potensi yang dimilikinya. Nah, untuk fungsi yang keenam ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik di sini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan peserta didik dapat membangun sendiri potensi kekuatan yang dimiliki atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Nah, di sini fungsi diagnostik ini, jadi siswa itu harus tahu apa kelemahan dirinya dan apa kekuatan dirinya, sehingga jika dia memiliki kelemahan, jadi dia harus membangun sendiri potensi dan kekuatan apa yang dimilikinya untuk mewujudkan suatu keinginan yang dituju. Baiklah, demikian tadi fungsi kurikulum bagi siswa. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tuntunan kurikulum K13.
Di sini menurut Prastowo tahun 2013, pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam beberapa tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan melalui pendekatan intradisipliner, multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Nah, di sini ada integrasi intradisipliner adalah usaha mengintegrasikan kompetensi-kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan utuh pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, ada integrasi multidisipliner dan interdisipliner adalah dilakukan dengan memuat berbagai mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang sekolah dasar terkait satu sama lain, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari terjadinya tumpang tindih, dan dapat menjaga keselarasan kemajuan setiap mata pelajaran. Dan yang ketiga ada integrasi transdisipliner, dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Nah, demikian tadi pembelajaran daring yang Ibu lakukan. Semoga anak-anak Ibu mengerti semuanya dan mengikuti semuanya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.